bahasa tadi kayak memang pernah ke Bali, maka dia tetap seolah-olah seperti sedang menonton perjalanan kita. Sampai sini paham? Karena dia berada di luar cerita. Karena si penulis tidak melibatkan dirinya, tidak melibatkan pembaca. Maka karena tidak dilibatkan, pembaca itu tetap berada di luar cerita. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas? Kok nggak ada yang nyaut nih? Bingung atau jelas? Jelas, Pak. Yakin ya? Melon masih bingung, Pak. Masih bingung terhadap memberikan gambaran, contohnya ini loh Bali. Maksudnya itu seperti ini ya, Pak. Bali itu memiliki pantai yang indah dengan panorama yang cantik gitu. Seperti itukah? Bisa, karena itu hanya memberikan gambaran tentang pantai yang ada di Bali. Ya, di kalimat kamu kan tidak ada satupun kata yang mengajak pembaca terlibat. Ya, sehingga karena tidak ada, maka si pembaca itu hanya seolah-olah menonton pantai Bali. Karena kamu cuma memberikan gambaran. Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Meran, contohnya. Ada lagi yang mau bertanya? Paham yang lain? Sudah paham? Gampang ya, kalau deskriptif itu gampang karena hanya memberikan gambaran. Oke, kita lanjut yang ketiga. Deduktif ya. Kita lihat kalimat pokok yang biasanya merupakan pernyataan umum atau kesimpulan ditempatkan di awal alinea. Lawannya deduktif adalah induktif ya. Kemudian nomor 5-nya ya, 3, 4, 5 itu adalah induktif deduktif. Oke. Ini induktif deduktif ini kayaknya kamu sudah pernah pelajari saat SMA ya. Ya kan? Pernah. Kalau saya sih kalau mengingatnya dengan kalimat pokoknya ada di awal atau ada di akhir, bagi saya cukup sulit gitu. Jadi saya waktu SMA itu mengingatnya dengan cara gini. Kamu kalau masuk hotel pernah lihat tulisan in nggak? Ada tanda panah gitu. Di depan di luar pintu gitu. Ada ya? Atau kalau kamu mau masuk pertokoan gitu di gerbangnya itu ada tulisan in, atau pom bensin lah in gitu, ada ya. Oke. Ya. Nah, in itu artinya kan masuk. Jadi ketika kita mau masuk ke katakanlah hotel, kan kita dari luar, dari jalan yang umum, yang di situ banyak banget apapun ada gitu ya. Kita masuk ke hotel. Setelah kita lewat pintu, maka kita berarti masuk ke hotel, sebuah tempat khusus, bukan seperti jalanan, tempat yang umum gitu. Paham? Jadi dengan saya mengibaratkan bahwa in adalah dari umum, dari jalan umum ke hotel yang khusus, maka berarti induktif adalah dari umum ke khusus. Gitu cara saya mengingat dulu ya. Nah, berarti deduktif apa? Ya, sebaliknya. Nah, karena dia induktif, karena dia dari umum ke khusus, maka kalimat pokoknya ada di mana? Ya, di akhir. Kan gitu. Ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Untuk 3, 4. Atau masih ada yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang ke nomor 5. Induktif, deduktif. Ya. Itu induktif adalah umum ke khusus. Kemudian deduktif khusus ke umum. Karena khusus itu 2 kali dan dia berdekatan, berdempetan, maka kita sebutnya cuma sekali. Ya, jadi kan harusnya induktif umum khusus, deduktif khusus umum.
Maka yang 2 kali itu disatukan. Jadi umum khusus umum. Paham? Andai satu alinea ya yang disebut lead misalnya cuma terdiri atas 3 kalimat, maka kalimat pertamanya adalah umum, kalimat keduanya khusus, dan kalimat ketiganya umum. Itulah kemudian yang menjadi lead, induktif, deduktif nomor 5. Sampai sini paham? Paham? Nah, baca lagi di nomor 5 ya, bahwa kalimat ketiga yang umum itu bisa merupakan pengulangan. Iya apa ya? Ya, bisa merupakan pengulangan dari kalimat pertama yang umum juga. Ya. Pengulangannya itu bisa persis, bisa sama persis, tapi pastinya nggak enak kalau sama persis. Ya, atau bisa kalimat yang mirip. Tapi sama-sama menjelaskan tentang sesuatu yang umum. Paham sampai sini? Untuk nomor 5? Paham? Siapa yang bisa kasih contoh? Ada? Yang nomor 5, siapa yang bisa kasih contoh? Dita? Dit? Bisa kasih contoh untuk nomor 5? Ya, Pak. Bisa kasih contoh? Masih remang-remang otaknya. Otaknya remang-remang. Waduh, kamu naruhnya di mana? Saya lagi masih mikir. Ini karena dampak puasa, Bapak, saya lagi masih mikir juga. Apa? Kenapa tadi? Nggak jelas. Ada apa? Masih karena mungkin efek puasa, jadi kayak rasanya lemes gitu, Pak. Mau mikir tuh kayak gimana gitu. Dimarahin Tuhan loh, kamu ngasih puasa jadi alasan. Nggak boleh, ya. Ntar kalau puasa jadi alasan, ntar lama-lama kamu gara-gara puasa jadi nggak sekolah. Nggak bisa mikir, ya. Jadi jangan jadikan puasa sebagai alasan. Siapa yang bisa bantu kasih contoh? Bisa bantu Dita nih supaya Dita bisa nggak remang-remang lagi. Melon boleh, Pak? Boleh. Boleh. Oke. Contohnya seperti ini, Pak. Ini masih Bali ya, Pak. Boleh. Bali merupakan tempat yang indah. Itu kan kalimat umumnya. Nah, kalimat khususnya, tempat yang indah di Bali antara lain Pantai Kuta, terus Pantai Pandawa, dan lain sebagainya. Itu bisa nggak, Pak? Baru 2 tuh, baru umum dan khusus. Ya. Yang umumnya lagi, yang ketiganya? Yang umumnya lagi, nah, bukan hanya pantai saja yang ya, kepanjangan. Jadi ketika kita memberikan contoh, kita juga harus menghitung kalimatnya, gitu ya. Secara prinsip benar, ya. Yang kalimat pertama umumnya benar, kalimat kedua khususnya benar, kalimat ketiganya umumnya benar. Tapi secara kalimat itu yang kamu tulis itu yang pertama adalah pengulangan. Coba kamu nih ngasih contoh tadi langsung dari kepala ya, enggak kamu tulis dulu ya? Enggak, Pak. Iya. Saya biasanya spontan. Iya, saya khawatirnya kamu nggak ingat ketika saya ulang gini, ya. Nah, coba kamu ingat lagi. Tadi kalimat pertamanya adalah apa, Melan? Bali merupakan memiliki tempat yang indah dengan salah satu dengan pantainya yaitu Pantai Pandawa, Pantai Kuta. Ya, dari penyampaian kamu barusan udah beda tuh dengan kalimat yang pertama yang kamu sebut ya. Jadi saya nggak usah komentar lagi deh. Ya, karena tadi ketika kalimat pertama kamu menyebut tempat yang indah, di kalimat keduanya kamu ulang lagi tempat yang indah seperti gitu ya. Nah, saya tadinya mau komentar bahwa nggak perlu ada pengulangan gitu.
Jadi ketika kamu sudah katakan tempat indah di kalimat pertama, kalimat kedua langsung aja mulai dengan kata seperti. Nggak perlu diulang dengan tempat yang indah seperti. Nah, diulang lagi tempat yang indahnya. Itu nggak perlu. Gitu. Nah, terus tadi di kalimat ketiganya itu panjang banget. Kalimat ketiga kamu itu benar cukup selesai sampai pada juga agama Hindunya gitu. Titik sudah. Nah, penjelasan tentang agama Hindu itu harusnya pindah ke alur yang baru gitu ya. Kenapa? Ya tadi karena itu sudah berbeda pokok pikirannya. Kalau kamu belajar SMA itu ya bahwa satu alinea adalah satu pokok pikiran, maka ketika kamu sudah punya dua pokok pikiran itu nggak mungkin disatukan ke satu alinea. Ya, apalagi dari sisi kalimat pun kelihatan panjang banget gitu. Jelas ya. Nah, jadi meskipun kamu memberikan contoh secara spontan ya, tapi itu bisa bisa kita urai gitu ya. Jadi sekali lagi. Nah, cara-cara seperti ini itulah yang kadang ya yang waktu itu saya cerita. Kalau kamu lagi duduk di bilik termenung, paham ya? Yang dimaksud dengan bilik termenung, ada yang nggak paham? Enggak, Pak. Siapa yang paham bilik termenung? Saya udah pernah cerita kok di awal-awal Kamar dulu. mandi ya, Pak? Nah, paham ya kita ya. Oke, kalau kamu lagi duduk di bilik termenung, ya kan waktu itu saya pernah nanya, ya siapa yang suka dapat ide, gitu kan? Hampir semua kamu menjawab iya, dapat ide, kan gitu ya. Nah, terus idenya kamu apain, kan gitu. Nah, terus kebanyakan kamu bilang ya disusun menjadi cerita. Nah, karena disusun menjadi cerita, maka yang dilakukan adalah menyusun kalimat, gitu ya. Seperti halnya tadi Melan, secara spontan otaknya langsung menyusun kalimat, kan gitu. Nah, ketika, nah yang salah adalah atau yang nggak bagus adalah ya saat kita menyusun kalimat, kemudian kita ketemu kata-kata yang nggak enak atau tadi ya misalnya saya protes bahwa tuh katanya berulang tuh gitu nggak usah dipakai atau ini kata ini jelek nih ganti aja. Nah, ketika kamu sendiri menemukan kata yang jelek ya maka kemudian otak kamu sibuk mencari kata yang bagus yang lebih enak tuh apa ya. Akibatnya apa? Setelah kamu keluar dari bilik termenung kamu lupa ide besarnya. Kamu lupa tema yang akan kamu tulis. Kenapa? Karena otak kamu hanya sekedar mencari diksi yang lebih baik. Sehingga akhirnya malah lupa dengan tadi ide yang muncul itu, tema yang muncul itu. Gitu. Ya. Maka saran saya kalau kamu misalnya dimanapun kamu ketemu ide, ya, maka yang kamu sembari sebelum kamu bisa menulis gitu, yang dan kamu lagi asik berpikir gitu, asik mengurai idenya, maka yang dilakukan oleh otak kamu harusnya adalah membuat kerangka tulisannya supaya apa? Ketika kamu selesai berpikir, kamu bisa akan menuliskannya dan tulisan kamu itu sudah jadi kerangka. Kalau sudah jadi kerangka kan pasti akan jadi tulisan. Karena kamu tinggal mengembangkan kerangkanya. Iya apa iya? Sehingga meskipun kamu kejedot ketika keluar kamar mandi, kamu nggak lupa karena kamu sudah punya kerangka. Sampai sini paham? Nah, ya tadi Melan, ketika saya suruh ulang, kamu beda lagi kalimatnya kan ternyata gitu. Jadi otak kita itu memang kayak gitu ya. Kalau kita tidak pandai memilah, maka ketika spontan kamu menyusun kalimat dan disuruh ulang, belum tentu kalimat kamu sama. Meskipun intisarinya sama, tapi susunan kalimatnya, penggunaan katanya itu bisa jadi beda. Tadi Melan sudah membuktikan, kan gitu. Sampai sini jelas? Jelas? Ya. Jelas, Pak. Oke, makasih. Yang lain? Jelas? Ada yang mau bertanya? Ya, contohnya sudah diberikan Melan, ya. Sudah jelas untuk nomor 3, 4, 5? Sudah?
Halo? Ini yang lain nggak jawab? Kembali Jelas, Pak. lagi. Siapa? Tadi siapa yang ngomong? Yuna. Kenapa? Jelas, Pak, saya bilang. Oh, jelas. Oke, makasih. Yang lain jelas? Kalau jelas kita lanjut ke nomor 6 ya. 6 adalah teras ringkasan. Nah, ini gampang banget ya. Dan ini kamu sudah sering lakukan. Kenapa? Karena teras ringkasan itu ya sama dengan teras berita. Ya, ringkasan kan sama dengan intisari. Ya. Maka teras ringkasan ini ya hampir samalah prosesnya seperti kamu membuat teras berita. Yang menjadi beda atau yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan ya adalah bahwa ini feature. Jadi meskipun dia ringkasan, tetap ya harus menarik. Bahkan bukan cuma menarik ya, saya udah sering ngomong, tapi mampu merampas perhatian pembaca, atraktif. Ya. Jadi meskipun dia ringkasan, meskipun prosesnya sama seperti membuat lead berita, tapi karena ini lead feature, maka menarik atau mampu merampas perhatian itu menjadi penting. Dan itu tetap harus dipertimbangkan saat membuat lead ringkasan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Teras langsung menunjuk. Ya. Saya share screen deh. Teras langsung menunjuk kamu baca. Kalau kemarin di judul langsung menunjuk itu adalah ya judul yang langsung menunjuk atau direct address adalah judul yang langsung ke pokok permasalahan gitu ya. Nah, apakah teras juga seperti itu? Tidak, ya. Bukan sekedar itu. Jadi yang teras direct address ya atau teras yang langsung menunjuk itu bukan cuma sekedar langsung kepada masalahnya, seperti halnya pemahaman untuk judul direct address gitu ya. Bukan sekedar itu, bukan cuma itu. Tapi teras langsung menunjuk adalah ya teras yang langsung berkomunikasi dengan pembaca. Paham ya? Ya, kita baca. Penulis langsung berkomunikasi dan melibatkan pembaca ke dalam cerita, sehingga menarik minat pembaca untuk melanjutkan bacaannya hingga tuntas. Kembali, saya kasih contoh untuk teras langsung menunjuk atau direct address adalah sudah pernah ke Bali. Ya, jadi sudah pernah ke Bali itu juga bisa. Kalau misalnya nanti dalam ujian saya kasih contoh satu lead gitu ya, terus saya tanya ini menurut kamu lead ini masuk jenis apa gitu ya, maka kalau saya kasih contohnya adalah sudah pernah ke Bali, maka kalau kamu bilang itu adalah teras bercerita, benar. Kamu sebut juga sebagai teras yang direct address juga benar. Paham? Tergantung alasannya. Apa alasannya kamu bilang bahwa sudah pernah ke Bali itu adalah direct address? Apa alasannya kamu bilang kalau sudah pernah ke Bali itu teras bercerita atau naratif lead? Ya. Nah, kembali ya. Jadi teras direct address atau direct address lead ya, itu adalah teras yang langsung melibatkan pembaca. Ya,